Salam, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya memberkati menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu ke-12 setelah Trinitatis pada hari ini terambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Dikatakan firman Tuhan demikian. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudara yang kekasih, saya mau sampaikan pertama sekali bahwasanya firman Tuhan ini dikutip oleh mereka-mereka yang pulang dari pembuangan Babel dan masuk ke Yerusalem. Tetap mereka memakai nama Daud dan memperlihatkan bahwa ini merupakan hikmat ajaran bijaksana yang perlu dianut oleh bangsa Israel di Yerusalem, supaya mereka berhikmat, supaya mereka sungguh-sungguh memperlihatkan hidup yang benar di mata Tuhan. Saudara yang kekasih, tema firman Tuhan ini adalah orang benar di mata Tuhan. Mereka setelah sampai di Yerusalem pulang dari pembuangan, menekankan bagaimana caranya hidup yang memperlihatkan kesatuan. Mereka kembali menekankan, memproklamirkan nasionalisme mereka. Mereka kembali membangun bait Allah sebagai simbol kebersamaan mereka, supaya orang di sekitar mereka melihat bahwa Tuhan Allah Yahweh tetap bersama-sama dengan mereka. Buat saudara-saudara dan saya hari ini, di dalam nama Yesus, supaya kita melihat bahwa Allah Bapa di sorga tetap bekerja, berkarya dalam hidup kita, dan kita harus perlu hidup benar dan berbahagia di mata Allah dan di mata sesama. Firman Tuhan ini mau mencerminkan orang yang hidup benar di mata Tuhan, bahwa mereka adalah orang yang berbahagia. Orang yang benar hidup di mata Tuhan, mereka adalah yang berbahagia, yang senang, yang merasa nyaman, merasa damai, tanpa kekurangan apapun. Karena mereka merasakan Tuhan ada, hidup bersama-sama dengan mereka. Firman Tuhan dari ayat 12 sampai ayat yang ke-15 memperlihatkan bagaimana sih syarat-syarat hidup yang berbahagia itu. Bagaimana sebenarnya kita memperlihatkan bahwa hidup kita benar di depan Allah. Kembali ke syair-syair yang muncul di Mesir, yang dikutip oleh para penyair yang ada di Yerusalem. Pertama sekali mereka mengatakan bahwa hidup orang yang berbahagia itu adalah hidup orang yang hatinya sangat tenang dan nyaman. Merasa tidak ada gangguan, merasa aman, merasa nyaman, dan begitu indah kehidupannya tanpa ada dirasakan kekurangan, karena dia hidup bersama-sama Allah di sepanjang kehidupannya. Dan yang berikut dikatakan, mereka menerima hidup yang lanjut usia. Firman Tuhan mengatakan bahwa hidup ini hanya sampai 70 tahun. Kalau lebih dia bonus, dan itu gambaran orang yang berhikmat, orang yang hidup benar di hadapan Allah, orang yang berbahagia, memiliki umur yang panjang melebihi dari janji dari yang dijanjikan oleh Allah dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, dan seterusnya dikatakan puas di dalam
pengalaman hidup sehari-hari. Dia pergi keluar kota menikmati ciptaan Allah. Dia pergi ke mall, dia mampu untuk menikmati apa yang ada di mall. Dia pergi ke bait Allah seperti kita beribadah saat ini. Dan sungguh-sungguh dia merasakan ada pengalaman rohani yang luar biasa. Memiliki pengalaman yang memuaskan dalam kehidupannya. Menyentuh rohani, menyentuh jasmani dalam semua aspek kehidupannya. Karena itu firman Tuhan ini mencerminkan kehidupan orang yang berbahagia. Yang pertama, mereka yang kelakuannya baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang bisa diterima oleh umat manusia. Malah umat manusia merasa senang, nyaman, dan rindu kepadanya. Karena perlakuannya setiap saat baik, menyentuh, menaungi setiap orang yang ada di sekitarnya. Berikutnya dikatakan adalah orang yang berbahagia itu adalah orang yang bisa menjaga bibir dan lidahnya. Makanya Mazmur 141 ayat 3 mengatakan, awasilah mulutku dan bibirku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada bibirku. Pemazmur melibatkan Tuhan menjaga bibir dan mulutnya agar dia berhikmat, memiliki kemampuan mencari diksi, intonasi, dan raut wajah, lalu menyampaikan dalam bentuk kalimat yang bisa menyentuh, memotivasi, membuat orang rasa segar, nyaman mendengarkan kalimatnya. Berikutnya Bapak Ibu yang kekasih, dikatakan oleh Amsal 4 ayat yang ke-24, buanglah mulut serong, jauhkanlah mulut bolak-balik. Senantiasa orang berhikmat melibatkan Allah dalam kehidupannya supaya dia berhati-hati dalam berbicara. Dia berpikir dulu baru berbicara. Jangan berbicara dulu berpikir. Seringkali hidup kita memperlihatkan berbicara dulu baru berpikir. Itu bertolak belakang dengan firman Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kalau mau menjadi orang yang berbahagia, orang benar, meski memang berpikir baru berbicara. Bahagian kedua Bapak Ibu yang kekasih, dalam ayat yang ke-16 sampai yang ke-18 diperlihatkan upah orang benar dan upah orang yang jahat. Dikatakan firman Tuhan, upah orang benar ia akan diperhatikan oleh Allah. Penekanannya kata diperhatikan. Diperhatikan berarti mengikuti jejak langkah orang yang kita perhatikan. Kalau dia salah, lalu kita mau tegur. Kalau dia menjatuh, lalu dengan segera kita tangkap tangannya dan kita bantu dia. Kalau dia kurang dalam hal kehidupannya, selalu kita usahakan bagaimana caranya supaya dia berkecukupan. Orang yang berbahagia, orang yang benar, orang yang sungguh-sungguh hidupnya benar di mata Tuhan, diperhatikan Tuhan segala aspek kehidupannya. Sebaliknya, orang jahat dikatakan ingatannya akan hilang dan namanya akan sirna dari tengah-tengah dunia ini. Luar biasa saudaraku. Orang yang hilang ingatan adalah orang yang gila. Orang yang meski dikondisikan di rumah sakit jiwa. Dan orang yang dikatakan hilang namanya adalah orang yang sungguh-sungguh berbuat jahat, yang tidak berkenan di tengah-tengah manusia. Sebaliknya orang Batak sering mengatakan, pada saat-saat momen anak-anaknya memperoleh kebahagiaan dan diberikan suguhan, katakanlah upah-upah kepada mereka, lalu orang tuanya mengatakan, hodo si buang goar, hodo si buang goar ni margata, ni kelgata, engkaulah pembawa nama kita, pembawa nama marga kita. Itu artinya bahwasanya membawa keharuman nama, saudaraku yang kekasih, membawa keberhasilan. Tapi dalam kaitan ini justru sebaliknya, dikatakan orang jahat akan hilang namanya. Ludes nama, ludes kalau ada keagungan, ludes prestasi kalaupun berprestasi. Karena dia, kamu aku jahat. Allah yang meludeskan namanya dan ingatannya pun akan hilang dari sepanjang kehidupannya. Kini saudara sebagai orang yang bebas dalam nama Yesus, bebas dalam kehidupan karena Tuhan menghargai kita. Bebas untuk memilih. Apakah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh baik
atau kita orang yang sungguh-sungguh mau jahat. Tentunya firman Tuhan ini mendorong saudaraku agar kita memilih orang-orang yang baik. Karena firman Tuhan dalam Yesaya 51 ayat 15 memperlihatkan, sekalipun Allah berada di tahta yang maha tinggi di sorga, tapi dia terlibat dan dekat bagi orang-orang yang baik, yang memperlihatkan hidupnya senantiasa bersama-sama Allah Bapa di sorga. Jadilah saudara-saudara dan saya dan semua yang bersentuhan dengan firman Allah ini, hidupnya hidup yang benar di mata Tuhan, sehingga berbahagia menikmati hidup hari-hari kita. Sekalipun ada pergumulan, tapi kita melihat ada Allah bersama-sama dengan kita, sehingga kita tetap berbahagia mengarungi kehidupan ini. Amin, kita berdoa. Amin, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas firman Tuhan yang kami terima pada saat ini, yang senantiasa membimbing kami, menjagai kami, mengawasi kami, membekali kami, agar kami tetap hidup sebagai orang yang benar, yang berpeluang memperoleh kebahagiaan. Dan sungguh-sungguh Tuhan akan terlibat dalam kehidupan kami. Jadilah demikian. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.